Mau bersama-sama belajar mengenai air yang memuaskan jiwa Tuhan. Mungkin kami seperti perempuan Samaria yang membawa tempayan yang kosong, namun pikiran kami, hati kami masih penuh dengan banyak beban. Namun kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kiranya melalui firman ini bisa sama-sama meneguhkan kami, agar kami bisa melihat bagaimana kepuasan sejati itu. Kami berdoa menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai air hidup yang memuaskan jiwa. Ya, tapi sebelum itu, sebelum masuk lebih jauh ya, saya mau apa namanya? Ini air ini memang sangat penting gitu ya bagi kehidupan kita. Bahkan kalau tidak ada air satu hari pun itu sudah sangat menyulitkan kita gitu ya. Kalau semisal kita memasak itu perlu air, mandi perlu air, semuanya perlu air. Dan pernah ada satu pengalaman saya waktu saya mengajar di Lampung, di situ di komplek perumahan itu airnya mati selama kurang lebih seminggu. Gimana lah perasaan kita ya pada waktu itu harus mempersiapkan diri untuk mengajar, kemudian anak-anak juga memerlukan air pada waktu itu, dan akhirnya kita membeli air di truk. Dan air di truk itu untuk 100 liter harganya tidak murah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Harganya itu sekitaran 100 ribuan per 100 liter. Bayangkan kalau contohnya kita belinya itu setiap hari selama 1 bulan berturut-turut. Mungkin gaji kita itu tidak cukup gitu ya untuk memenuhi keperluan air kita. Nah, namun di sini yang sangat unik, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus membahas mengenai air hidup, gitu ya, air hidup. Air hidup itu seperti apa? Nah, tapi sebelum lebih jauh gitu ya masuk ke dalam air hidup, kita mau sama-sama lihat kenapa perempuan Samaria ini dia menimba air pada siang hari. Nah, pada zaman itu, pada waktu itu, orang-orang Yahudi itu membuat batasan kepada orang-orang Samaria. Mereka menjauhi orang-orang Samaria karena mereka menganggap orang-orang Samaria itu najis dalam tanda kutip. Mereka kawin campur, mereka menyembah Allah bukan di tempat beribadahnya orang Yahudi, namun mereka menyembah Allah di Gunung Gerizim. Kemudian, kenapa pada waktu itu perempuan itu pergi untuk menimba air sendiri? Nah, mungkin dia itu malu karena kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya gitu ya, dia ternyata mempunyai suatu problem gitu ya, ada banyak pikirannya, kemudian dia juga eh, mengalami banyak penolakan sehingga dia pada waktu itu mungkin tidak mau untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Sehingga dia mengambil air pada waktu siang dan pada waktu pagi dan sore hari orang-orang lain atau perempuan-perempuan yang lain yang bisa mengambil air tersebut supaya perempuan Samaria itu tidak bertemu dengan mereka. Jadi dia mengambil air pada siang hari. Tapi justru disitulah titik Tuhan Yesus membawa perempuan Samaria ini untuk menemukan suatu pengharapan. Apa saja pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan itu? Nah, di sini saya membaginya menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah di ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, kalau Bapak Ibu baca di situ, Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Di situ, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus berusaha untuk menerobos batas yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada masa itu.
Karena apa? Di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di situ ditulis kalau perempuan Samaria itu juga mengatakan, kenapa orang Yahudi mau berbicara dengan orang Samaria? Ternyata orang Samaria atau perempuan Samaria itu tahu kalau orang Yahudi menjauhi mereka. Tapi kenapa? Gitu ya. Tuhan Yesus berbicara kepada dia, berilah aku minum. Nah, di sini sangat unik Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus yang memulai membuka percakapan antara dia atau Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Dan Tuhan Yesus membahas mengenai air hidup. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari kita seperti perempuan Samaria itu yang membuat tembok yang kita masih percaya mengenai tembok-tembok itu. Contohnya, ketika kita sedang membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu kena gitu. Atau contohnya ketika ada hamba Tuhan yang sedang berkhotbah dan khotbah tersebut kena dalam diri kita. Relate kalau kata sekarang dalam diri kita. Tapi kita berusaha untuk membenarkan diri kita. Kita berusaha, oh, mungkin khotbah itu buat orang lain, bukan buat saya. Dan pada akhirnya kita mengeraskan hati kita dan kita tidak mau berubah. Atau contoh lain, ketika pasangan kita atau rekan kerja kita atau teman kita menegur kita dan kita bukannya berusaha untuk berubah, kita malah mencari-cari kesalahan orang lain. Atau contoh yang lain lagi, ketika kita sedang mengalami masalah atau pergumulan, saat itu kita sedang haus, kita tidak tahu mau kemana, kita bingung, dan justru saat itulah kita malah mencari sumber yang lain. Kita mencari kepuasan-kepuasan yang lain. Namun dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 ini, Tuhan Yesus tidak berusaha untuk memarahi perempuan tersebut karena bertanya demikian. Namun Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya di ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus berusaha untuk mengajak kita berbicara? Saat ini mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah atau renungan di YouTube dan lain sebagainya, mungkin saat itulah Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus berbicara kepada kita? Yang pertama adalah kita jangan membangun tembok atau batas sehingga Tuhan tidak bisa masuk dalam hati kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mau untuk merespons setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang mengubahkan kita. Seperti perempuan Samaria ini, dia mau untuk merespons, gitu ya. Walaupun awalnya dia membangun tembok karena dia pikir orang Samaria tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi, dia membangun tembok. Tapi lama-kelamaan dia berusaha untuk meruntuhkan tembok itu. Dan terjadilah percakapan selanjutnya di ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, disitulah Tuhan Yesus menawarkan kepuasan yang sejati. Di ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, niscaya engkau telah menerima, telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Di sini yang dua hal yang paling penting adalah karunia Allah dan kita mengenal siapa dia yang berkata.
kepada kita. Tapi justru kadang kita seperti perempuan Samaria yang masih belum terlalu memahami gitu ya tentang apa maksud dari Tuhan Yesus. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus melalui masalah itu. Dan kita selalu bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa hidupku tidak baik-baik saja? Tuhan, kenapa hidupku tidak sesuai ekspektasiku? Dan pada akhirnya kita kecewa kepada Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini mengatakan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dia mengaitkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, Tuhan, engkau tidak punya timba. Sumur ini dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Dia skeptis dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dia skeptis tentang karunia Allah itu. Masih meragukan karunia Allah itu. Dan akhirnya dia membandingkan antara Tuhan Yesus dengan Yakub. Dan dia mengatakan mengenai Bapak Yakub. Bapak Yakub itu, apakah kamu sama dengan Bapak Yakub atau lebih tinggi daripada Bapak Yakub? Hal tersebut muncul karena adanya keraguan dalam diri dari perempuan Samaria itu. Dan mungkin dia juga bingung, kok bisa ada orang Yahudi yang tiba-tiba datang menawarkan air hidup? Kenapa? Apa gunanya untuk saya? Dia bingung dengan segala hal yang ada di pikirannya, di hatinya. Dia bingung. Tapi Tuhan tidak marah lagi-lagi. Tuhan kembali melanjutkan perkataannya di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Dan di situ memberikan kejelasan yang lebih jelas lagi mengenai apa dampak dari kepuasan sejati itu. Di ayatnya yang ke-13, dia berkata kalau kita minum air biasa itu tidak akan benar-benar puas. Karena kalau kita minum air biasa pasti akan haus lagi. Kalau kita minum air yang kita sudah masak pasti akan haus lagi. Tapi berbeda dengan air ini. Tuhan Yesus mengatakan, kalau barang siapa yang minum air ini, yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Di sini akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan dengan lebih dalam mengenai air hidup itu. Dan ketika manusia meminum air hidup itu, dia akan merasa puas. Dan akhirnya kita melihat respons dari perempuan Samaria itu di ayatnya yang ke-15. Dia bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan air hidup itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Seperti perempuan Samaria itu, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tapi apa yang menjadi respon dalam hati kita? Saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus juga sedang ingin berbicara kepada kita dan juga ingin memberikan kepuasan sejati itu. Tapi apakah kita mau untuk menerima kepuasan sejati itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hmm, memang kita biasanya mau merespons dan mau menerima. Tapi hal yang paling sulit yang kita lakukan adalah mau melakukan.
Mungkin kita bisa dengan gampang mengatakan, ya, saya sudah melakukan 10 perintah Allah, saya sudah melakukan semua hal dalam Alkitab. Tapi coba saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah kita bisa dengan mudah mengasihi orang yang sudah membuat hati kita terluka? Apakah kita bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita? Saya pada waktu itu pernah sakit hati kepada satu orang. Di masa kecil saya, orang itu ya membuat hati saya sakit dan saya memiliki luka selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya Tuhan itu mencoba berbicara kepada saya, tapi saya awalnya tidak mau merespons. Awalnya saya masih mengeraskan hati. Dia sudah menyakiti saya, otomatis saya harus membenci dia. Tapi di sini saya sadar, saya melihat dari firman Tuhan ini kembali menegur saya, kembali membuka hal-hal yang sudah pernah saya simpan sejak lama gitu ya. Dan saya berusaha untuk mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Dia mau melepaskan tempayannya untuk pergi memberitakan tentang kasih Kristus kepada orang-orang lain. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita mau melakukan firman ini sebelum saya sampaikan saya sudah merasakan terlebih dahulu bagaimana Tuhan membentuk saya, bagaimana Tuhan menyadarkan saya, dan saya mau merespons, saya mau menerima, dan pada akhirnya saya lakukan. Saya sampaikan bahwa saya memiliki luka kepada orang tua saya, dan pada akhirnya Tuhan pulihkan, dan Tuhan kembali ingatkan bahwa saya itu berharga, saya itu dikasihi. Terlepas dari apa latar belakang saya, apa yang membuat saya sakit hati, saya tetap dikasihi oleh Tuhan. Di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih-Nya melalui perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kalau Tuhan Yesus mengasihi perempuan Samaria itu dengan menembus tembok yang sudah dibuat oleh antara orang Yahudi dan orang Samaria, dan juga dia mau untuk memberi kepuasan sejati melalui karunia Allah yang sudah dia berikan kepada perempuan Samaria itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menerima air hidup itu, kita bukan hanya menerima, namun juga kita mau untuk melakukan apa yang terjadi di ayat selanjutnya adalah untuk memancarkan air hidup itu. Namun dalam kehidupan kita seringkali kita masih membangun tembok, sama seperti saya yang dulu masih membangun tembok, tidak mau merespons, tidak mau untuk menerima, dan pada akhirnya saya tidak puas dan mencari kepuasan-kepuasan yang lainnya di sana. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan untuk saya, untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang membuat saya merasa puas sekarang ini? Apa yang membuat kita semua merasa puas sekarang ini? Apakah kita merasa puas karena pekerjaan kita yang sudah oke?
Apakah kita merasa puas karena pasangan kita yang sudah setia? Apakah kita merasa puas karena anak-anak kita yang sudah sukses? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kita sedang merasa haus, apa yang kita cari? Apakah kita mencari kepuasan-kepuasan lain? Apakah kita mencari air yang lebih segar, dirasa lebih segar, gitu ya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dua pertanyaan ini bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita, bukan hanya hari ini, namun juga besok dan seterusnya. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa air hidup itu bukan berasal dari diri kita dan bukan diusahakan oleh kita, melainkan karena karunia Allah dalam hidup kita sehingga kita bisa merasakan kepuasan sejati itu yang ada bukan dalam diri kita namun ada pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, saya teringat dengan satu lagu yang baru tadi saya dengar. Lagunya berjudul Who You Are dari Joshua Villa. Dan pada waktu vokalisnya bernyanyi, dia sempat menanyakan satu pertanyaan sebelum dia melanjutkan lagunya. Who is Jesus for you? Menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, siapa Yesus bagi kita? Mungkin kita pada waktu Tuhan Yesus memberikan kebaikan seperti kesehatan, karir yang baik, keluarga yang harmonis, kesehat, ke kemakmuran, kekayaan, dan lain sebagainya, kita kadang bersyukur. Itu hal yang baik. Itu hal yang sangat baik. Tapi ketika Tuhan memberikan hal-hal yang di luar kendali kita, pergumulan, masalah, dan lain sebagainya, untuk menguji iman kita, apakah kita memiliki respon yang sama dengan apa yang Tuhan berikan sebelumnya? Apakah kita tetap bersyukur? Apakah kita tetap memandang pada Tuhan Yesus? Dan di sini pertanyaan yang paling kena adalah, apakah kamu berpikir bahwa Tuhan, kita lebih mengetahui siapa Tuhan itu dibandingkan apa yang mau Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Kita lebih berpikir bahwa Tuhan itu baik ketika Tuhan melakukan hal-hal yang baik, dan Tuhan tidak baik ketika Tuhan tidak melakukan hal-hal yang baik. Namun dari perenungan ini kita sama-sama melihat bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Tuhan tetap setia menemani kita. Tuhan tidak akan sekalipun melukai hati kita. Justru kita yang merasa kita dilukai. Karena respon kita berbeda, penerimaan kita berbeda sehingga kitalah yang merasa dilukai. Tapi Tuhan itu adalah kasih. Dia adalah air hidup yang senantiasa terus ingin masuk dalam kehidupan kita. Tapi apakah yang tadi kita mau menerima, kita mau untuk merespons, dan kita mau untuk melakukan karunia Allah yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Jadi mari sekarang ini dan sampai seterusnya kita bukan hanya melihat Tuhan Yesus sebagai sosok untuk memenuhi tradisi ibadah kita,
Kita datang ke gereja karena untuk memenuhi tradisi ibadah kita, tapi kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan ketika kita haus, mari kita datang kepada Tuhan. Bukan datang untuk mencari kepuasan-kepuasan yang lain, untuk mencari khotbah yang baik, untuk mencari pujian yang baik, tapi datang untuk mencari Tuhan. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Minta dengan kasih Pak Robert untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan, satukan kami dalam persekutuan doa, dan juga Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik untuk kami datang memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan gereja maupun pergumulan-pergumulan hidup jemaat, dan juga pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang kekal. Engkau sudah menolong kami oleh anugerah-Mu untuk kami dapat menerima kasih-Mu. Bukan kami yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kami. Sebagaimana orang Samaria, Tuhan yang menghampiri dia, Tuhan yang memperkenalkan diri kepadanya, dan Tuhan juga yang menganugerahkan air kehidupan kepadanya, dan perempuan Samaria itu bisa meresponi dengan baik. Dia bisa mengenal Tuhan dan juga pada akhirnya memberitakan siapa Yesus kepada orang-orang di Samaria. Kami bersyukur karena Tuhan juga sudah menganugerahkan air kehidupan, kebenaran firman yang berasal dari Tuhan sendiri kepada kami semua. Tuhan, tolong agar kami menghidupi dan senantiasa haus akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami juga agar kami menjadi orang-orang yang mau memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkannya. Terima kasih untuk Ibu Rosi yang sudah menjadi liturgos, dan terima kasih juga untuk Gaby yang sudah menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Berkati terus Gaby selama beberapa bulan ke depan, praktek digeser ke Bareng Baru, praktek pelayanan. Tuhan tambahkan hikmat baginya, juga kekuatan, kesehatan untuk mengerjakan semua pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan juga yang menambahkan hikmat baginya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan Gaby untuk masa depan, untuk pelayanannya boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu sama lain melalui acara Zoom ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan juga kami akan beristirahat pada malam nanti. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan kepada kami semua kesehatan. Tuhan mengaruniakan kepada kami istirahat malam yang baik, dan juga ya Tuhan, biarlah anugerah damai sejahtera, sukacitamu senantiasa berlimpah-limpah dalam hati dan jiwa kami, dan kami memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur ibadah KTM kita sudah selesai. Terima kasih Bu Rosi sudah menjadi liturgos, dan juga Gaby yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita akan jumpa kembali di hari Sabtu jam 8 pagi secara onsite. Ya, jam 8 di gereja, ibadah doa pagi secara onsite. Demikian saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan berkati semua. Terima kasih.